Dari wanita yang bertanggung jawab atas kematian 4 suaminya, anak-anaknya, dan banyak lagi kerabat dekatnya hingga wanita yang secara sukarela berpartisipasi dalam pembunuhan adik perempuannya. Yang berusia 13 tahun, para pembunuh berantai wanita telah dikenal melakukan kejahatan keji. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa pembunuh berantai wanita paling mengerikan yang pernah tertangkap kamera. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos memiliki masa kecil yang traumatis. Saat remaja dia melarikan diri dari rumah dan menjadi seorang penumpang. Dia kemudian jatuh ke dalam kebiasaan menukar kenikmatan seksual dengan uang. Aksi pembunuhan Wuornos dimulai di akhir tahun 1989 dan berlanjut hingga tahun 1990, meninggalkan jejak kematian dan misteri di seluruh Florida. Semua korbannya adalah pria dengan rentang usia 40 hingga 65 tahun dan masing-masing berakhir dengan cara yang kejam di tangannya. Korban pertama yang diketahui adalah Richard Mallory, seorang pemilik toko elektronik berusia 51 tahun dari Clearwater, Florida. Tanggal 30 November 1989, Mallory menjemput Wuornos saat dia sedang menumpang. Menurut Wuornos, Mallory berusaha memperkosanya, membuatnya menembaknya beberapa kali untuk membela diri. Mayatnya ditemukan di area hutan dekat pantai Daytona, dengan beberapa luka tembak di bagian dada. Mobil Mallory yang ditinggalkan kemudian ditemukan, memberikan petunjuk pertama mengenai apa yang akan menjadi serangkaian pembunuhan yang saling berkaitan. Tanggal 19 Mei 1990, mayat telanjang David Spears, 43 tahun, ditemukan di sepanjang jalan raya di Citrus County, Florida. Dia telah ditembak 6 kali dengan pistol kaliber 22. Truk Spears ditemukan tak lama setelah itu, ditinggalkan dan dilucuti dari barang-barang berharga. Wuornos mengklaim bahwa Spears juga mencoba menyerangnya, mendorongnya untuk membunuhnya untuk membela diri. Hanya beberapa minggu kemudian, Charles Carskadon, seorang pekerja paruh waktu rodeo berusia 40 tahun, mengalami nasib serupa. Mayatnya ditemukan di Pasco County, Florida, dengan 9 luka tembak. Seperti korban-korban sebelumnya, Carskadon telah menjemput Wuornos ketika dia menumpang. Mobilnya kemudian ditemukan dalam keadaan ditinggalkan, dan Wuornos kembali mengklaim pembelaan diri, menyatakan bahwa Carskadon telah melakukan kekerasan. Wuornos melanjutkan aksi pembunuhannya selama berbulan-bulan hingga ia telah membunuh 7 orang. Korban terakhirnya adalah Walter Antonio, seorang sopir truk berusia 62 tahun, penjaga keamanan, dan anggota polisi. Antonio dibunuh tanggal 19 November 1990. Mayatnya ditemukan di dekat jalan penerbangan terpencil di Dixie County, Florida dengan 4 luka tembak. Metode operasi Wuornos konsisten di seluruh 7 pembunuhannya. Dia akan menumpang di sepanjang jalan raya Florida, menargetkan pria paruh baya yang menawarinya tumpangan. Begitu berada di dalam kendaraan, ia akan terlibat dalam percakapan yang seringkali mengarah pada tawaran layanan seksual. Ketika para pria itu lengah, Wuornos akan mengeluarkan pistol kaliber 22 dan menembak mereka beberapa kali. Dia kemudian akan merampok korbannya, mengambil uang, barang berharga, dan terkadang kendaraan mereka, yang kemudian ditinggalkannya. Wuornos ditangkap di The Last Resort, sebuah bar pengendara motor di Volusia County, Florida. Dia telah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan tinggal bersama teman-temannya, atau di motel-motel murah. Setelah ditahan, Wuornos awalnya menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Namun bukti-bukti yang memberatkannya tidak dapat disangkal. Persidangan Aileen Wuornos dimulai tanggal 16 Januari 1992 di Volusia County, Florida. Tanggal 27 Januari, Wuornos dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Richard Mallory dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun ada beberapa kali banding, hukuman mati Wuornos tetap dikuatkan. Tanggal 9 Oktober 2002, dia dieksekusi dengan suntikan mematikan di penjara negara bagian Florida. Sementara Aileen membunuh orang secara acak, kasus berikutnya adalah tentang seorang pembunuh yang merenggut nyawa anggota keluarganya, Nanny Doss. Nanny Doss menikah dengan suami pertamanya, Charlie Braggs, saat dia baru berusia 16 tahun. Charlie adalah satu-satunya anak laki-laki dari seorang ibu tunggal yang bersikeras untuk tinggal bersama pasangan tersebut setelah pernikahan mereka. Pernikahan ini menghasilkan 4 anak perempuan antara tahun 1923 dan 1927. Tragedi menimpa keluarga tersebut di tahun 1927 ketika 2 anak perempuan mereka yang tengah meninggal karena diduga keracunan makanan. Charlie yang mencurigai keterlibatan Nanny membawa putri sulung mereka, Melvina, dan melarikan diri, meninggalkan Nanny dengan bayi mereka yang baru lahir, Florin. Meskipun Charlie kembali di tahun berikutnya, pasangan ini bercerai saat musim panas tahun 1928. Pernikahan kedua Nanny adalah dengan Robert Franklin Harrelson tahun 1929. Pernikahan tersebut berlangsung selama 16 tahun. Dan selama itu, putri Nanny, Melvina, melahirkan 2 orang anak. Anak kedua meninggal tak lama setelah lahir dalam keadaan yang mencurigakan, yang membuat Melvina menuduh ibunya menggunakan peniti untuk membunuh bayinya.
suaminya. Di tahun 1945, anak laki-laki Melvina yang bernama Robert meninggal secara misterius ketika berada di bawah asuhan Nanny. Nanny mendapatkan polis asuransi jiwa senilai $500 untuk anak tersebut. Di tahun yang sama, Nanny meracuni suami keduanya dengan racun tikus. Di tahun 1946, ia bertemu dengan suami ketiganya, Arlie Lanning, melalui sebuah kolom kesepian saat bepergian di Lexington. Mereka menikah hanya 3 hari setelah bertemu. Arlie, sama seperti suami-suaminya yang lain, adalah seorang pecandu alkohol dan seorang yang suka main perempuan. Namun, dalam pernikahan ini, Nanny lah yang sering menghilang selama berbulan-bulan. Arlie meninggal pada tahun 1952 dengan kematiannya dikaitkan dengan gagal jantung. Tak lama setelah kematian Arlie, rumah pasangan ini yang telah dititipkan pada saudara perempuan Arlie terbakar secara misterius. Nanny mengambil uang asuransi dan pindah. Dia kemudian pergi untuk tinggal bersama saudara perempuannya, Dovie, yang terbaring di tempat tidur. Tidak lama setelah kedatangan Nanny, Dovie meninggal dalam keadaan yang mencurigakan. Pencarian Nanny untuk mendapatkan suami baru membawanya bergabung dengan sebuah layanan kencan yang disebut Diamond Circle Club. Melalui layanan ini, ia bertemu dengan Richard L. Morton dan mereka menikah di tahun 1952. Richard tidak memiliki masalah minum minuman keras, tapi dia tidak setia. Sebelum meracuni Richard, Nanny membunuh ibunya, Louisa, di bulan Januari 1953 saat dia datang untuk tinggal bersama mereka. Richard Morton meninggal 3 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 19 Mei 1953. Nanny menikah dengan suami terakhirnya, Samuel Doss, di bulan Juni 1953. Di bulan September 1954, Samuel dirawat di rumah sakit dengan gejala mirip flu. Rumah sakit mendiagnosa adanya infeksi saluran pencernaan yang parah, dan dia dirawat dan keluar dari rumah sakit tanggal 5 Oktober. Samuel meninggal dunia tanggal 12 Oktober setelah Nanny meracuninya dengan arsenik. Kematiannya yang mendadak menimbulkan kecurigaan, membuat dokternya memerintahkan otopsi. Hasil otopsi menunjukkan jumlah arsenik yang mematikan dalam tubuhnya, dan Nanny segera ditangkap. Penyelidikan atas kematian Samuel Doss menemukan jejak kematian mencurigakan yang terkait dengan Nanny, yang mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pembunuh berantai berdarah dingin yang telah membunuh 4 orang suami, ibunya, saudara perempuannya, cucunya, dan ibu mertuanya dalam kurun waktu hampir 3 dekade. Bulan Mei 1955, Nanny mengaku bersalah atas pembunuhan Samuel Doss dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia kemudian meninggal karena leukemia di bangsal rumah sakit di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Oklahoma tahun 1965. Nanny Doss adalah seorang pembunuh yang tenang dan penuh perhitungan, namun tidak seperhitungan orang berikutnya dalam daftar ini. Dorothea Puente. Dorothea Puente baru berusia 16 tahun saat menikah dengan Fred McFall, seorang tentara yang baru saja kembali dari Perang Dunia II. Pasangan ini memiliki 2 anak perempuan antara tahun 1946 dan 1948. Namun, pernikahannya hancur di tahun 1948 setelah dia ditangkap karena memalsukan cek. Di tahun 1952, ia menikah dengan Axel Brand Johansson, seorang pelaut. Pernikahan mereka tidak berjalan mulus, dengan Dorothea berjudi dengan uang Johansson saat dia berada di laut. Kegiatan kriminalnya menyusulnya di tahun 1960 ketika dia ditangkap karena menjalankan rumah bordil dengan kedok perusahaan pembukuan. Tahun 1966, Dorothea dan Johansson bercerai. 2 tahun kemudian, ia menikah dengan Roberto Jose Puente. Namun hubungan mereka juga dipenuhi dengan pelecehan dan berakhir dengan perpisahan. Dorothea terus menggunakan nama keluarga Puente selama lebih dari 20 tahun. Dorothea mendirikan sebuah rumah kos di dekat Jalan 15 dan F di Sacramento, di mana dia memiliki reputasi sebagai pengasuh pecandu alkohol, tunawisma, dan orang yang mengalami gangguan mental. Namun di balik penampilannya, Dorothea melakukan kejahatan yang keji. Ketika rumah kos Dorothea terus beroperasi, kecurigaan tentang aktivitasnya mulai muncul ke permukaan. Para tetangga menyadari seringnya para penghuni rumah kos yang berusia lanjut dan memiliki gangguan mental datang dan pergi. Banyak di antaranya yang menghilang tanpa jejak. Bau busuk yang berasal dari rumahnya dan penggalian yang terus-menerus di halaman rumahnya membuat banyak orang bertanya-tanya. Namun tidak ada yang bisa membayangkan kengerian yang ada di baliknya. Kecurigaan seputar rumah kos Dorothea Puente mencapai titik puncaknya di bulan November 1988. Seorang detektif tiba di kediaman Dorothea dan dengan izinnya mulai menggali di area yang tampaknya baru saja mengalami masalah. Hanya 30 menit setelah penggalian, sang detektif menemukan sebuah penemuan mengerikan. Mayat pertama dari 9 mayat yang akhirnya ditemukan. Ketika polisi terus menggali lebih banyak mayat, Dorothea berhasil menyelinap keluar dari kediamannya dan menghilang.
sebuah buletin yang berisi semua poin dikeluarkan untuk Dorothea Puente, dan perburuan di seluruh negeri pun dimulai. Tanggal 16 November, polisi diberitahu tentang persembunyian Dorothea di sebuah motel di Los Angeles. Dia ditangkap hari itu juga. Dorothea Puente didakwa dengan 9 tuduhan pembunuhan dengan keadaan khusus. Menurut para penyelidik, sebagian besar korbannya telah dibius hingga overdosis. Dorothea kemudian membungkus mereka dengan spray dan lapisan plastik sebelum menyeret mereka ke lubang terbuka di halaman belakang untuk dikubur. Tanggal 26 Agustus 1993, Dorothea Puente divonis bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dorothea melakukan semua kejahatannya sendirian, tetapi apa yang terjadi ketika dua pembunuh menikah? Karla Homolka. Kehidupan Karla Homolka berubah menjadi gelap ketika ia bertemu Paul Bernardo di bulan Oktober 1987 di sebuah restoran hotel di Scarborough. Ketertarikannya langsung muncul dan hubungan mereka dengan cepat meningkat. Apa yang dimulai sebagai romansa yang indah segera berubah menjadi kemitraan dalam kejahatan. Korban pertama yang diketahui dari persekutuan jahat mereka adalah saudara perempuan Karla sendiri, Tammy Homolka. Tammy adalah seorang gadis muda yang cerdas dan dipuja oleh keluarga dan teman-temannya. Namun di tanggal 24 Desember 1910, hidupnya berakhir secara tragis. Di malam Natal yang naas itu, Karla dan Paul memutuskan untuk membius Tammy dengan menggunakan campuran obat penenang yang kuat dan alkohol. Karla, yang bekerja sebagai asisten dokter hewan, memiliki akses terhadap obat penenang hewan dan menggunakan pengetahuan ini untuk memfasilitasi rencana mereka. Saat Tammy terbaring tak sadarkan diri, pasangan ini melakukan penyerangan seksual terhadapnya dan merekam aksi mengerikan itu dalam sebuah rekaman video. Namun malam itu berubah menjadi sangat mengerikan. Tammy mulai tersedak muntahannya sendiri dan meninggal. Penyebab kematiannya secara resmi dinyatakan karena kecelakaan yang dikaitkan dengan keracunan alkohol dan sesak napas. Keluarga Homolka sangat terpukul dan Karla serta Paul berhasil menghindari kecurigaan. Rahasia kelam mereka terkubur bersama Tammy. Korban berikutnya adalah Leslie Mahaffey yang berusia 14 tahun yang mereka culik di tanggal 15 Juni 1991. Pasangan ini membujuknya masuk ke dalam mobil mereka dengan janji akan memberikan tumpangan. Namun begitu masuk ke dalam, mimpi buruk Leslie pun dimulai. Selama 24 jam berikutnya, Leslie menjadi sasaran penyiksaan dan pelecehan yang tak terbayangkan, yang semuanya terekam dalam rekaman video. Setelah mereka selesai dengannya, Leslie dibunuh dan tubuhnya dipotong-potong. Mereka membungkus jasadnya dengan beton dan membuangnya di Danau Gibson. Korban terakhir mereka yang diketahui adalah Kristen French yang berusia 15 tahun. Di tanggal 16 April 1992, Kristen diculik dari tempat parkir gereja di siang bolong. Selama 3 hari, dia mengalami penyiksaan di tangan mereka. Kemudian tanggal 19 April, Kristen dicekik hingga tewas dan mayatnya dibuang di selokan. Masa teror pasangan ini berakhir di bulan Februari 1993 ketika Paul Bernardo ditangkap atas pemerkosaan di Scarborough. Selama penyelidikan, polisi menemukan rekaman video yang mendokumentasikan serangan brutal dan pembunuhan. Karla Homolka, karena takut akan hukuman yang berat, mengajukan tawaran pengakuan yang kontroversial. Sebagai imbalan atas kesaksiannya terhadap Bernardo, dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas pembunuhan. Kesepakatan ini, yang dikenal sebagai kesepakatan dengan iblis, akan menghantui sistem peradilan Kanada selama bertahun-tahun yang akan datang. Tanggal 4 Juli 2005, Karla Homolka dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 12 tahun penjara. Dia pindah ke Quebec, di mana dia menikahi saudara laki-laki pengacaranya dan memiliki 3 orang anak. Sementara Karla dan suaminya menargetkan anak di bawah umur. Orang berikutnya dalam daftar ini merenggut nyawa bayi dengan cara yang paling memilukan. Beverly Allitt di bulan Februari 1991. Beverly Allitt, seorang perawat terdaftar negara, ditugaskan di bangsal anak-anak di Rumah Sakit Grantham dan Kesteven di Lincolnshire, Inggris. Selama 59 hari ke depan, ia melakukan serangkaian kejahatan yang tak terbayangkan, meninggalkan jejak korban-korban muda di belakangnya. Di tanggal 21 Februari 1991, Liam Taylor yang berusia 7 bulan dirawat di bangsal anak-anak karena infeksi dada. Allitt, yang saat itu sedang bertugas, meyakinkan orang tuanya bahwa dia berada di tangan yang tepat dan membujuk mereka untuk pulang ke rumah untuk beristirahat. Namun ketika mereka kembali, Liam telah mengalami keadaan darurat pernapasan yang menyebabkan kerusakan otak yang parah dan hanya bisa bertahan hidup dengan mesin pendukung kehidupan. Hanya 2 pekan kemudian, tanggal 5 Maret, Timothy Hardwick yang berusia 11 tahun yang menderita cerebral palsy dirawat karena serangan epilepsi. Allitt mengambil alih perawatannya dan sekali lagi tragedi terjadi. Timothy mengalami serangan jantung saat berada dalam
dalam perawatannya. Dalam kurun waktu 59 hari, Alit bertanggung jawab atas kematian 13 anak yang berada di bawah asuhannya tanpa ada yang menyadarinya. Korban terakhir Alit adalah Claire Peck yang berusia 15 bulan, seorang penderita asma yang membutuhkan tabung pernapasan. Tanggal 22 April, Claire mengalami serangan jantung saat berada dalam perawatan Alit. Dia berhasil disadarkan namun mengalami serangan kedua dan tidak dapat diselamatkan. Otopsi menunjukkan penyebab alamiah, tetapi penyelidikan dilakukan oleh Dr. Nelson Porter yang khawatir dengan tingginya jumlah serangan jantung di bangsal anak-anak. Inspektur polisi Stuart Clifton ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Dia menemukan kadar insulin yang tinggi pada banyak korban dan catatan keperawatan yang hilang. Sebuah kamera keamanan dipasang dan bukti-bukti lebih lanjut menunjukkan Alit sebagai faktor umum dalam semua episode yang mencurigakan. Tanggal 26 Juli 1991, polisi memiliki cukup bukti untuk mendakwa Alit dengan tuduhan pembunuhan. Dia secara resmi didakwa di bulan November. Meskipun sikapnya tenang selama interogasi, penggeledahan di rumahnya mengungkapkan bagian dari catatan perawatan yang hilang. Beverly Alett dijatuhi 13 hukuman seumur hidup atas kejahatannya. Hukuman paling berat yang pernah dijatuhkan kepada seorang wanita di Inggris. Sementara Beverly dengan sengaja menyebabkan korbannya mengalami serangan jantung, pembunuh berikutnya ini memberi makan korbannya dengan racun tikus. Velma Barfield. Akhir dari aksi pembunuhan Velma Barfield dan tingkat kejahatannya yang sebenarnya terungkap di tahun 1978 setelah kematian pacarnya Rowland Stewart Taylor. Rowland, seorang kerabat dari salah satu korban Velma sebelumnya, Dolly Edwards, mulai mencurigai Velma memalsukan cek di rekeningnya. Khawatir akan konsekuensinya, Velma memutuskan untuk mengambil tindakan keras. Dia mencampurkan racun tikus berbahan dasar arsenik ke dalam bir dan tehnya, sebuah metode yang telah disempurnakannya selama bertahun-tahun. Taylor jatuh sakit parah, mengalami sakit perut yang parah, muntah-muntah, dan diare. Dia akhirnya meninggal tanggal 3 Februari 1978. Setelah kematian Taylor, sebuah otopsi mengungkapkan adanya arsenik dalam tubuhnya. Penemuan ini berujung pada penangkapan Velma tanggal 13 Mei 1978. Di bawah interogasi, Velma awalnya menyangkal melakukan kesalahan. Namun, dia akhirnya mengakui telah membunuh Rowland Stewart Taylor. Dia juga mulai mengungkapkan suatu skema pembunuhan berencana yang mengerikan yang berlangsung selama hampir 1 dekade. Velma mengaku meracuni ibunya sendiri, Lillian Bullard, di tahun 1974. Lillian awalnya jatuh sakit karena diare hebat, muntah-muntah, dan mual-mual, namun kemudian sembuh. Kemudian di tahun yang sama, saat musim Natal, Lillian jatuh sakit lagi dengan gejala yang sama dan meninggal dunia. Velma telah menggunakan racun tikus berbahan dasar arsenik yang sama untuk mengakhiri hidup ibunya. Korban Velma berikutnya adalah Montgomery dan Dolly Edwards, pasangan lansia yang ia rawat di Lumberton, North Carolina. Montgomery jatuh sakit dan meninggal di bulan Januari 1977. Lebih dari sebulan kemudian, Dolly mengalami gejala yang sama dan meninggal pada tanggal 1 Maret. Di tahun yang sama, Velma mengambil pekerjaan sebagai pengasuh untuk Record Lee yang berusia 76 tahun. Tanggal 4 Juni, suami Record, John Henry Lee, mulai mengalami sakit perut dan dada yang parah, disertai muntah dan diare. Dia meninggal tak lama kemudian. Pengakuan Velma bahwa dia telah meracuni John Henry Lee juga. Meskipun Velma membantah telah membunuh suami keduanya, Jennings Barfield, jasadnya digali setelah penangkapannya. Jejak arsenik ditemukan menunjukkan bahwa Velma mungkin bertanggung jawab atas kematiannya juga. Dia akhirnya dihukum karena pembunuhan tingkat pertama atas kematian Rowland Stewart Taylor. Hakim menjatuhkan hukuman mati, menjadikannya wanita pertama di Amerika Serikat yang menerima hukuman mati setelah kembalinya hukuman mati tahun 1976. Tanggal 2 November 1984, Velma Barfield dieksekusi dengan suntikan mati di penjara sentral. Dia menjadi wanita pertama di Amerika Serikat yang dieksekusi dengan metode ini. Meskipun tampaknya pembunuh berantai ini hanya ada di Amerika Serikat, pembunuh berikutnya membuat seluruh Meksiko terkejut. Juana Barraza. Juana Barraza Samperio lahir tanggal 27 Desember 1957 di desa pedesaan Epazoyucan, Hidalgo. Ibunya, Justa Samperio, adalah seorang pecandu alkohol, dan tahun-tahun awal Juana ditandai dengan pengabaian dan pelecehan. Kecanduan alkohol Justa berujung pada sebuah keputusan mengerikan yang akan membekas di hati Juana seumur hidupnya. Dengan imbalan 3 gelas bir, Justa menyerahkan putrinya yang masih kecil kepada seorang pria yang berulang kali memperkosanya. Pria ini, yang namanya tidak diketahui, menghamili Juana dan dia melahirkan seorang putra saat masih anak-anak. Trauma dari peristiwa ini akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Terlepas dari kesulitan yang tak terbayangkan, Juana Barraza menemukan cara untuk menyalurkan rasa sakit dan kemarahannya. Dia mengembangkan minat yang kuat pada lucha libre, sebuah bentuk gulat profesional bertopeng Meksiko. Dengan nama Ring La Dama del Silencio atau The Lady of Silence, dia menjadi pegulat profesional. Di dalam ring, Barraza sangat garang. Namun di luar ring, kehidupannya
jauh dari kata glamor. Pembunuhan pertama yang dikaitkan dengan Juana Barraza, yang dikenal sebagai La Mata Viejitas, telah diberi tanggal yang berbeda-beda hingga akhir tahun 1990-an, dan pembunuhan yang terjadi tanggal 17 November 2003. Semua korbannya adalah wanita lanjut usia berusia 60 tahun ke atas yang tinggal sendirian. Dia akan menyamar sebagai seorang pejabat pemerintah, menawarkan para korbannya kesempatan untuk mendaftar ke program-program kesejahteraan. Hal ini memungkinkannya untuk mendapatkan kepercayaan mereka dan mengakses rumah mereka. Begitu masuk, dia akan menyerang dengan brutal, memukul atau mencekik korbannya sebelum merampok mereka. Penyelidikan atas pembunuhan tersebut diperumit oleh bukti-bukti yang saling bertentangan. Para saksi mata menggambarkan seorang wanita bertubuh besar dan berpenampilan maskulin yang membuat polisi awalnya mencurigai seorang transgender. Pada satu titik, pihak berwenang bahkan membuat hipotesis bahwa dua pembunuh mungkin terlibat. Ketika penyelidikan berlarut-larut, Barraza melanjutkan aksi pembunuhannya. Dia mengaitkan korban-korbannya yang sudah lanjut usia dengan ibunya, Justa, dan percaya bahwa dengan membunuh mereka, dia telah membantu masyarakat. Tanggal 25 Januari 2006, Barraza ditangkap saat melarikan diri dari rumah korban terakhirnya, Ana Maria de los Reyes Alfaro. Alfaro yang berusia 82 tahun dicekik dengan stetoskop. Barraza mengaku membunuh Alfaro dan 3 wanita lainnya, namun ia menyangkal terlibat dalam pembunuhan lainnya. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah mengunjungi rumah Alfaro untuk mencari pekerjaan mencuci pakaian. Tanggal 31 Maret 2008, Barraza dinyatakan bersalah atas 16 dakwaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dan dijatuhi hukuman 759 tahun penjara. Masa kecil Barraza yang bermasalah mungkin telah mengakibatkan tindakan jahatnya, namun untuk kasus berikutnya, sang pembunuh memulai petualangannya sejak kecil. Rosemary West. Di tahun 1969, Rosemary West yang berusia 15 tahun bertemu dengan Fred West di sebuah halte bus di Cheltenham. Fred adalah seorang pria kasar yang memiliki riwayat kekerasan seksual dan kejahatan kecil. Terlepas dari perbedaan usia yang cukup jauh dan masa lalu Fred yang mengkhawatirkan, Rose menjalin hubungan dengannya. Orang tua Rose dengan keras tidak menyetujui hubungannya dengan Fred dan melaporkannya ke layanan sosial. Akibatnya, Rose ditempatkan di sebuah panti untuk remaja bermasalah. Namun, tekadnya untuk bersama Fred tidak pernah goyah. Di ulang tahunnya yang ke-16, Rose meninggalkan panti untuk remaja bermasalah dan tinggal bersama Fred. Pasangan ini segera memiliki anak pertama mereka, Heather Ann, yang lahir di bulan Oktober tahun 1970. Rose diyakini telah membunuh anak perempuan Fred yang berusia 8 tahun, Charmaine. Di tahun 1971 saat Fred berada di penjara, Rose telah membunuh Charmaine dan menguburkan mayatnya di halaman rumah mereka. Dan ini merupakan awal dari serangkaian pembunuhan brutal yang dilakukan Rose dan Fred. Bersama-sama mereka membunuh Rena Costello, istri pertama Fred dan ibu Charmaine. Rena telah mencari putrinya, Charmaine dan Anna Marie, tetapi penyelidikannya membawanya ke dalam perangkap yang mematikan. Fred dan Rose membujuk Rena ke rumah mereka, di mana dia kemudian dibunuh. Di bulan Januari 1973, pasangan ini pindah ke 25 Cromwell Street. Modus operandi pasangan ini adalah dengan memikat para wanita muda ke rumah mereka dengan berbagai alasan. Begitu masuk ke dalam, para korban diikat, disumpal, dan disiksa selama berhari-hari sebelum dibunuh secara brutal. Mayat-mayat tersebut kemudian dipotong-potong dan dikubur di ruang bawah tanah atau kebun. Anak-anak pasangan itu sendiri tidak luput dari kekejaman orang tua mereka. Mereka menjadi sasaran hukuman fisik dan pelecehan seksual yang parah. Anne Marie, anak perempuan mereka yang berusia 8 tahun, diperkosa oleh Fred atas dorongan Rose. Rose kadang-kadang melakukan pelecehan seksual terhadap Anne Marie sendiri dan memaksanya menjadi pekerja seks komersial. Teror yang dilakukan oleh keluarga barat berlanjut selama lebih dari 2 dekade. Namun kejahatan mereka akhirnya terungkap. Di tahun 1992, hilangnya putri mereka, Heather, menimbulkan kecurigaan. Teman-teman Heather melaporkan hilangnya Heather kepada pihak berwenang, yang berujung pada penyelidikan. Penyelidikan ini akan menjadi pembuka jalan untuk mengungkap kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh keluarga barat. Di bulan Februari 1994, polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan kediaman keluarga West. Mereka mulai menggali taman, dan apa yang mereka temukan melampaui mimpi terburuk siapapun. Sisa-sisa dari 9 wanita muda dan anak tiri Rose, Charmaine, ditemukan. Sambil menunggu persidangan, Fred West mengaku melakukan pembunuhan tersebut dan melibatkan Rose selama proses tersebut. Dia memberikan rincian mengerikan tentang bagaimana mereka memikat, menyiksa, dan membunuh para korbannya. Namun, sebelum dia bisa menghadapi keadilan, Fred bunuh diri di dalam sel penjaranya. Persidangan Rosemary West dimulai bulan Oktober 1995 di Pengadilan Mahkota Winchester. Setelah persidangan selama 6 minggu, juri menyatakan Rosemary West bersalah atas 10
tuduhan pembunuhan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan perintah seumur hidup, memastikan bahwa dia tidak akan pernah dibebaskan. Meskipun pembunuh berantai lebih sering membunuh karena alasan seksual, ada juga yang membunuh demi keuntungan finansial. Judy Buenoano. Masa kecil Judy Buenoano dirusak oleh pelecehan. Ayah dan ibu tirinya dilaporkan membuatnya kelaparan dan memaksanya bekerja sebagai budak. Di usia 14 tahun, kemarahan Judy yang terpendam membuatnya menyerang keluarganya, yang mengakibatkan dia dipenjara selama 2 bulan. Setelah dibebaskan, ia memilih untuk bersekolah di sekolah reformasi dan lulus di tahun 1960. Segera setelah itu, dia menjadi asisten perawat dan melahirkan anak hasil hubungan gelapnya, Michael, di tahun 1961. Di tahun 1963, Judy menikah dengan James Goodyear, seorang sersan di Angkatan Udara Amerika Serikat. Pasangan ini tampaknya memiliki masa depan yang menjanjikan. Tetapi di balik itu semua, Judy memendam niat yang kelam. Tahun 1971, James Goodyear meninggal secara misterius di Orlando, Florida. Kematiannya pada awalnya diyakini karena alasan yang wajar. 2 tahun kemudian, Judy pindah bersama Bobby Joe Morris di Trinidad, Colorado. Hubungan mereka tampak stabil hingga Januari 1978. Ketika Morris meninggal karena keracunan, Judy secara hukum mengubah namanya menjadi Buenoano, sebuah istilah Spanyol yang telah dirubah menjadi tahun yang baik, tetapi tindakannya sama sekali tidak baik. Tahun 1979, putra Judy, Michael, jatuh sakit parah dan menunjukkan gejala paraplegia. Tanggal 13 Mei 1980, Judy mengajak Michael keluar dengan kano dalam sebuah tamasya yang tampaknya tidak berbahaya. Kano tersebut secara misterius menggelinding dan Michael, yang terbebani oleh penyangga lengan dan kakinya dan tanpa jaket pelampung, tenggelam. Setelah kematiannya, Judy membuka sebuah salon kecantikan, tetapi kegiatannya yang menyeramkan masih belum berakhir. Di tahun 1983, Judy mulai menjalin hubungan dengan John Gentry. Kehidupan Judy Buenoano berubah secara dramatis ketika pacarnya, John, terluka parah dalam sebuah ledakan mobil di Pensacola, Florida. Kelangsungan hidupnya merupakan sebuah keajaiban, namun kecurigaannya lah yang kemudian membongkar jaringan tipu daya Judy. Saat memulihkan diri dari luka-lukanya, Gentry mulai mempertanyakan keadaan di sekitar ledakan dan peran Judy di dalamnya. Kecurigaan Gentry membawanya ke polisi, yang kemudian melakukan investigasi terhadap latar belakang Judy. Apa yang mereka temukan adalah jejak kematian dan penipuan. Penyelidikan segera mengungkapkan bahwa Judy telah memberi Gentry pil vitamin yang dicampur dengan arsenik dan paraformaldehida. Penggalian lebih lanjut terhadap Michael, James Goodyear, dan Bobby Joe Morris menunjukkan bahwa mereka semua telah diracuni dengan arsenik. Judy telah mengumpulkan pembayaran asuransi jiwa yang cukup besar setelah setiap kematiannya. Di tahun 1984, Judy dihukum atas pembunuhan Michael dan percobaan pembunuhan Gentry. Tahun berikutnya, dia dihukum atas pembunuhan James Goodyear. Dia menerima hukuman 12 tahun penjara untuk kasus Gentry, hukuman seumur hidup untuk pembunuhan Michael, dan hukuman mati untuk pembunuhan James Goodyear. Tanggal 30 Maret 1998, Judy Buenoano dieksekusi di kursi listrik di penjara negara bagian Florida. Kejahatan Judy mungkin mengerikan, tapi tidak semengerikan pembunuh berikutnya yang dikenal sebagai malaikat maut. Kristen Gilbert lahir tanggal 13 November 1967 di Fall River, Massachusetts. Dia adalah anak sulung dari 2 anak perempuan dalam sebuah keluarga Amerika yang tampak biasa. Sejak usia dini, Kristen menunjukkan perilaku bermasalah yang mengisyaratkan sisi gelapnya. Teman-teman dan keluarganya menyadari bahwa dia memiliki kebiasaan berbohong dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan pernah berpura-pura bunuh diri untuk mendapatkan perhatian dan mengendalikan situasi. Setelah lulus dari Groton Dunstable Regional High School, Kristen mendaftar di Bridgewater State College di tahun 1986. Setelah melakukan percobaan bunuh diri palsu, pejabat kampus memerintahkannya untuk menjalani perawatan psikiatri. Kejadian ini membuatnya pindah ke Mount Wachusett Community College dan kemudian ke Greenfield Community College, di mana ia akhirnya mendapatkan diploma keperawatan tahun 1988. Di tahun yang sama, ia menikah dengan Glenn Gilbert, dan pasangan ini kemudian dikaruniai 2 orang putra. Di tahun 1989, Kristen Gilbert mulai bekerja di pusat medis urusan veteran di Northampton, Massachusetts. Awalnya, ia dipandang sebagai perawat yang kompeten dan berdedikasi. Namun, di balik penampilannya, Kristen adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Dia akan menyuntikkan kantong terapi intravena pasien dengan dosis epinefrin yang mematikan, stimulan jantung yang menyebabkan serangan jantung. Obat ini umumnya dikenal sebagai adrenalin, sulit dilacak, menjadikannya senjata yang sempurna untuk tindakan keji yang dilakukannya. Begitu pasiennya mengalami serangan
serangan jantung, Gilbert akan menjadi salah satu orang pertama yang merespons keadaan darurat tersebut, seringkali berusaha menyadarkan pasien yang baru saja ia racuni. Hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhannya akan perhatian, tetapi juga memungkinkannya untuk tampil sebagai pahlawan di mata rekan-rekannya. Meskipun ada sejumlah kematian yang mengkhawatirkan yang terjadi selama dia bertugas, rekan-rekan Gilbert pada awalnya menepis kecurigaan mereka. Mereka dengan bercanda menyebutnya sebagai malaikat kematian, tanpa menyadari bahwa julukan itu secara langsung menggambarkan tindakannya. Tahun 1996, situasinya menjadi terlalu serius untuk diabaikan. 3 perawat melaporkan kekhawatiran mereka tentang peningkatan kematian akibat serangan jantung dan penurunan pasokan epinefrin di rumah sakit. Penyelidikan pun diluncurkan, dan penyelidikan mulai dilakukan terhadap Kristen. Penyelidikan mengungkapkan sebuah pola yang mengerikan. Jaksa penuntut kemudian menyatakan bahwa Kristen bertanggung jawab atas hampir setengah dari 350 kematian yang terjadi di rumah sakit selama masa kerjanya. Di tanggal 26 Maret 2001, juri merekomendasikan hukuman penjara seumur hidup. Keesokan harinya, hakim secara resmi menjatuhkan hukuman kepada Kristen Gilbert selama 4 kali masa hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, ditambah 20 tahun. Meskipun topik tentang pembunuh berantai seringkali berkisar pada pria, para wanita ini adalah bukti bahwa siapapun bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Lihat video kami yang lain dengan mengklik salah satu video di layar Anda.